Shalom, kita bertemu kembali di hari ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini Rabu 9 Agustus 2023 diangkat dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan parasnya. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan hari ini buat kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengetahui isi hati setiap orang yang berseru kepadanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat Raja Saul, raja pertama Israel, tidak menaati firman Tuhan lagi, tidak taat lagi kepada Tuhan, sehingga Allah mau menggantikan dia. Dan pada saat itu, Nabi Samuel diutus untuk mengurapi Raja Israel yang menggantikan Raja Saul. Pada saat itu, Samuel takut jika Raja Saul mengetahui bahwa dia akan mengurapi penggantinya, dia pasti dibunuh. Sehingga Tuhan mengajari Nabi Samuel supaya dia mempersembahkan korban di bait suci Allah. Sehingga pada saat dia mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Saul tidak marah. Dan pada kesempatan itulah Nabi Samuel ditugaskan oleh Tuhan supaya mengurapi raja yang baru, Raja Israel. Dia ditugaskan untuk melihat anak Isai yang menggantikan Raja Saul. Di dalam pelayanan Samuel, Tuhan melihat bahwa Samuel melihat parasnya pada saat mau mengurapi anak-anak Isai. Anak pertama dia melihat gagah perkasa seperti Raja Saul, sehingga dia mengatakan bahwa Tuhan telah menunjuk raja di hadapannya. Tetapi Tuhan mengatakan, seperti yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Dia mengatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Sehingga Nabi Samuel bingung, mana ini? Menurut pandangannya, itu adalah benar bahwa anak pertama Isai mirip dengan raja pertama bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengatakan bukan dari parasnya dia melihat, tetapi bagaimana dia melihat dari hatinya. Manusia memandang dari muka, tetapi Allah melihat hati. Inilah yang mau ditegaskan oleh Tuhan kepada Nabi Samuel. Sehingga pada saat anak-anak Isai dilewatkan, semua ditolak oleh Tuhan. Sehingga pada saat itu Nabi Samuel mengatakan, apakah ini anakmu? Semua ditolak oleh Tuhan. Sehingga Nabi Isai mengatakan, ada lagi anak bungsunya yang menggembalakan dombanya. Sehingga Nabi Samuel mengatakan supaya dipanggil, karena mereka tidak akan makan sebelum dia hadir. Dan pada saat Daud, anak bungsu dari Isai, Tuhan mengatakan, urapilah dia. Dan pada saat itulah
Daud diurapi Nabi Samuel menjadi raja kedua di tengah-tengah bangsa Israel. Dan melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau menandaskan bahwa Allah melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengetahui hati Daud yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan taat dan tunduk kepada firman-Nya. Kita mengetahui dialah satu-satunya raja yang tetap bersekutu dengan Tuhan, bahkan dikatakan 7 kali satu hari dia berdoa kepada Tuhan. Itu adalah gambaran bagaimana hati Daud yang begitu melekat kepada Tuhan, dan hati Tuhan melihat hati dari Daud, sehingga dia ditunjuk untuk diurapi Nabi Samuel. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam perjalanan kita sehari-hari, Tuhan mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita. Untuk itu saudaraku, mari kita tetap bersekutu dengan Tuhan, memberikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar disayangi oleh Tuhan dan berkenan di mata Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jadilah teladan seperti Daud yang benar-benar mengimani Tuhan di dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di surga, buat berkat dan karunia Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhan melihat hati setiap orang. Jika manusia melihat paras manusia, tetapi Tuhan melihat hatinya. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini menjadi dasar kehidupan kami, agar hati kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Dan pada saat ini jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, berkatilah mereka menjadi saluran berkat-Mu. Dan di dalam satu hari ini juga Tuhan, kiranya Tuhan beserta kami, juga sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, dan itulah yang menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Shalom, Horas.
karena ya dengan cara akan ada payung yang akan dijual beli dalam kehidupan manusia itu. Ya, tidak takut lagi menindas orang lemah. Ya, mengapa? Karena enaknya perkataan dan tindakan yang jahat ini, ya, karena mereka selalu lepas dari sentuhan hukum, ya, dan mereka mengandalkan sifat